harapan besar tentunya kepada masyarakat, harapan besar dari masyarakat atau rakyat terhadap Komisi Percepatan Reformasi Polri. Saya langsung tanyakan ke Mbak Pungki. Mbak Pungki, ini kan dalam kurun waktu 3 bulan, artinya 3 bulan kurang justru ya. Bagaimana kemudian untuk agar harapan masyarakat terhadap komisi ini bisa sesuai dengan ekspektasi, bisa perubahan besar, reformasi besar dilakukan di tubuh kepolisian. Apa yang kemudian Anda rekomendasikan? Kami berharap bahwa ini kan keinginan bersama ya untuk polisi yang lebih baik gitu. Nah, jadi masyarakat juga diharapkan untuk proaktif memberikan masukan-masukan kepada komisi. Kemudian kalau komisi sendiri memang sudah punya agenda-agenda. Artinya misalnya 1 bulan pertama beliau-beliau akan menerima belanja masalah dari masyarakat, belanja masalah dari kelompok-kelompok masyarakat sipil dan sebagainya. Nah, itu sudah dilakukan. Kemarin kita membaca di media ada audiensi dengan beberapa kelompok masyarakat. Termasuk yang ramai hari ini juga. Termasuk hari ini. Kemudian juga selanjutnya untuk melakukan perumusan dan sebagainya turun ke daerah dan selanjutnya membuatkan rekomendasi. Nah, itu yang sudah menjadi yang kami baca itu yang menjadi tugas dari komisi dan kemudian masyarakat harus mengawal seperti apa. Keterlibatan mengawal masyarakat seperti apa? Dengan mengikuti pemberitaan-pemberitaan terus kemudian memberikan masukan-masukan saya rasa perlu karena juga tim komite juga memberikan kesempatan untuk hotline ya. Jadi masyarakat bisa memberikan masukan-masukan. Jadi diharapkan seperti itu serius dan kami optimistis. Apalagi juga DPR ada panja, saya rasa ini sinergis dan polisi sendiri juga sudah punya tim akselerasi transformasi. Saya rasa semua pihak ingin supaya polisi berbenah dan ini jadi momentum. Jangan sampai momentum ini lewat, karena kalau lewat ya sudah, kita tunggu momentum lain, sayang sekali. Jadi ini utang yang memang harus diselesaikan. Baik. Utang yang harus diselesaikan Pak Arianto untuk bisa mewujudkan Polri yang profesional, humanis, lalu juga transparan, akuntabel, harapan dari seluruh masyarakat begitu. Artinya bagaimana kemudian gambaran ideal Polri masa depan kalau menurut Anda sebagai penasehat Kapolri? Gambaran polisi masa depan itu ya sudah seperti yang diomong-omongkan oleh polisi yang idealis itu Pak, polisi yang tribrata. Tribrata itu polisi dulu Pak, polisi itu lahir ya Pak. Itu mempunyai kaul, jadi dia ingin jadi polisi itu ya. Polisi itu adalah nomor 1 abdi utama daripada masyarakat. Dia sebagai pelayan Pak, bukan sebagai penguasa. Jadi dia harus tunduk pada masyarakat, humanis pada masyarakat. Yang nomor 1. Yang kedua, negara yang utama, warga negara teladan. Artinya memberikan contoh meneladani ketaatan aturan. Dia juga di samping memberi contoh yang baik, juga menegakkan hukum dan juga menyuluh hukum. Yang ketiga adalah jana anusasana. Itu tugas polisi, wajib menjaga ketertiban pribadi daripada rakyat. Itu cita-cita polisi Pak. Jadi, dan kemudian sumpahnya itu ada 4 Pak. Satu prasatnya, setia Prabu, itu setia kepada pimpinan yang sah. Yang kedua, mengenyahkan musuh negara, artinya menghilangkan semua kejahatan. Terus yang ketiga, mengagungkan negara, artinya mewakili kehadiran negara dimanapun ada daerah kritis, dia mesti datang ke situ. Gitu. Yang terakhir, tansa tresnama, tidak terikat pada sesuatu, tanpa pamrih, artinya anti korupsi. Itu Pak yang gambaran polisi yang idealis itu kayak gitu Pak. Dan itu sudah dijabarkan menjadi petunjuk-petunjuk yang ada Pak itu Pak. Bagaimana supaya tidak ini. Sudah ada. Saya bikin dulu tahun 2009 saya bikin. Cuman pelaksanaannya di lapangan itu jarang yang baca itu Pak. Dan kemudian penegakannya pada aturan itu kurang itu tadi karena pengawasannya nggak efektif itu tadi. Itu tadi. Jadi kalau gambaran idealis dan pedoman-pedomannya sudah lengkap Pak. Sekarang tinggal ini Pak dimaksimalkan, makanya kita tekanannya pada quick win ini Pak. Ini perubahan-perubahan yang pakai petunjuk yang praktis ini dan kemudian dicek dengan yang pengawasan dan dengan kemauan yang betul-betul besar gitu Pak. Pakai pantai integrasi itu tadi. Gongnya itu tadi Pak. Jadi saya jadi Kapolda, saya jadi Kapolda, saya jamin ya tidak ada judi di daerah saya. Kalau sampai ada judi di daerah saya 1 bulan ganti dengan yang lain. Kurang apa kayak gitu? Kan gitu kesungguhannya gitu ya, mudah-mudahan itulah harapan saya kalau saya kayak gitu. Baik. Pak Arianto, tapi yang kalau berbicara terkait dengan ekspektasi masyarakat terkait dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri, ada yang kemudian mungkin skeptis dengan proses dari yang sedang berlangsung karena jangan-jangan ini tadi
tandingan dari internal Polri sendiri, ada tim transformasi itu sendiri. Bagaimana kemudian Anda menjelaskan agar masyarakat tidak skeptis sinergi antara Komisi Percepatan Reformasi Polri dengan tim transformasi Polri sendiri? Kalau pandangan itu menurut saya, ini pendapat saya sendiri ya, itu adalah pandangan orang yang tidak percaya bahwa polisi itu mau mentransformasi. Itu karena apa? Karena sudah lama sekali kita nggak berubah-berubah kan. Ya. Nah sedangkan sekarang ini dengan pukulan kemarin itu kita sudah diajar oleh Pak Presiden, dibikin komisi dan Pak Kapolri sendiri sudah sadar kan. Kemudian dia bikin tim sendiri. Bukannya timnya itu untuk supaya jangan ada komisi nanti mau ngobok polisi, bukan itu Pak. Justru kita membantu Pak. Membantu ini Pak yang kurang ini. Kemudian kita bersinergi dan kemudian sebelum itu komisi itu dibikin Pak, kita sudah bikin dulu itu Pak. Oke. Untuk mengevaluasi. Ya. Ya, tadi saya ingin menyinggungnya tadi Pak, saya senang Pak, karena Pak Prabowo ternyata ya beliau wise sekali ya Pak. Jadi ini tujuan reformasi itu adalah untuk memperbaiki polisi. Makanya komisi kan dikasih tahu, you tugasnya 3 bulan lapor pada saya. Kalau hal-hal yang masalah internal langsung sampaikan pada polisi untuk langsung ditindaklanjuti. Tapi kalau hal-hal yang membutuhkan nanti policy yang lebih tinggi, laporkan pada kita, nanti akan kita bahas. Contohnya mungkin ya, kalau yang besar itu misalkan struktur polisi di mana, mungkin ya kira-kira itu kan, itu harus membutuhkan kebijakan di luar polisi sendiri kan. Tapi kalau hanya memperbaiki kelemahan kinerja, pelayanan yang harus meningkat itu cukup disentil aja pada Pak Kapolri, itu langsung dikerjakan, nggak usah nunggu keputusan dari saya. Baik, Gitu. baik. Saya kira gitu Pak. Ya. Ke Bang Nasir artinya banyak pihak yang kemudian juga menuntut akuntabilitas dan juga transparansi selain dari Komisi Percepatan Reformasi Polri, tapi juga jangan lupakan juga dari DPR juga ada bentukan dari Panja Reformasi Kepolisian. Bagaimana kemudian juga masyarakat publik juga mengawal secara transparansi kinerja dari Panja Reformasi tadi. Jadi apa yang ada di kepolisian, apa yang ada di istana dan apa yang ada di DPR itu sama-sama menakar ya, menakar reformasi Sesuai juga Polri. kita, ya. Menakar itu artinya mengukur dan membatasi. Itu menakar namanya. Jadi cocok sebenarnya kosakata ini. Jadi menakar itu sebenarnya adalah mengukur dan membatasi. Apa yang dibatasi dan apa yang diukur. Itulah tugas yang ada di kepolisian, yang ada di istana, yang ada di DPR. Untuk menghasilkan polisi yang dicintai oleh masyarakat, polisi yang profesional, modern, terpercaya, seperti yang waktu itu tagline-nya Pak Tito jadi Kapolri, yang sekarang itu presisi, akurat, melihat gejala-gejala yang ada di tengah-tengah masyarakat, terutama aspek penegakan hukumnya. Jadi dulu waktu Bambang Hendarso Danuri jadi Kapolri, ada tagline-nya, mari kita keroyok rame-rame reserse. Ya, dari waktu itu dikeroyok rame-rame, dijaga musuhnya, karena di sini sekali terjadi banyak penyimpangan. Jadi waktu itu beliau minta agar mari kita keroyok rame-rame, istilahnya waktu itu. Nah mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh istana lewat komite percepatan, kemudian kami dan kepolisian itu bisa menghasilkan polisi idaman masa depan untuk Indonesia. Momentum loh Bang ini. Iya, momentum. Momentum Makanya ada 3 momentum ini harus diikat sama-sama, jangan lepas lagi. Nah karena itu ukurannya harus pas, ya kan? Batasan itu juga harus pas. Jadi jangan selalu membatasi sehingga dia nggak bisa bergerak, atau jangan kemudian membiarkan sehingga dia leluasa. Itu namanya bukan menakar. Nanti kita akan tekor. Tapi optimis juga. Insya Allah optimis. Dari Komisi Percepatan. Kita optimis. Ya, kita optimis bahwa semua ingin kepada kebaikan. Ya. Jadi kita ingin agar kemudian Indonesia ini jangan lagi dihadapkan dengan masalah-masalah seperti ini, karena kita menghadapi Indonesia emas. Ya, polisi juga sudah punya grand strategi 2025 sampai 2045. Itu kan harus dikawal juga, ya grand strategi itu. Sehingga kemudian rencana-rencana strategis, ya, kemudian rencana kebijakan-kebijakan itu kemudian diawasi oleh DPR RI. Oke, Mbak Pungki ini memanfaatkan momentum, sudah ada 3 panja dari tim transformasi dan juga Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk kemudian tadi menghasilkan polisi yang idaman. Apakah ini juga bisa memanfaatkan secara maksimal momentum ini? Iya, masyarakat sipil penting juga untuk mengawasi. Terutama juga media, karena dengan demikian maka semuanya akan jadi pengawas yang baik dan kemudian memberikan kritikan, memberikan catatan. Jadi kalau masih ada yang kurang baik itu
bisa segera langsung diperbaiki. Dan masyarakat itu benar-benar mesti harus berupaya untuk bersama-sama kita mengubah menjadi kepolisian menjadi polisi yang diharapkan oleh masyarakat ketika pada waktu reformasi 98 itu semuanya tercapai. Jadi kalau sudah itu terjadi, alhamdulillah saya senang sekali. Pasti kita melihat polisi kita benar-benar dicintai oleh masyarakat. Kita kawal secara bersama-sama agar kemudian tadi menjadi polisi idaman yang profesional, humanis, transparan, dan juga akuntabel sesuai dengan harapan dari publik selama ini dan juga harapan dari narasumber yang tertulis di logo arah angin TVRI di pesawat kertas. Semoga reformasi Polri dapat dikerjakan secara lancar dan juga cepat. Itu yang kemudian diharapkan oleh Pak Arianto. Lalu juga reformasi kepolisian harus menyentuh semua aspek, struktural, instrumental, dan juga kultural. Reformasi tidak boleh berhenti. Bang Nasir juga menuliskan seperti itu. Reformasi Polri harus berhasil mewujudkan harapan masyarakat. Dari Mbak Pungki, kita terbangkan terlebih dahulu harapan-harapan dari masyarakat. Kita ikuti arah anginnya seperti apa terkait dengan harapan-harapan ini. Terima kasih sekali lagi Pak Arianto, Bang Nasir sudah bergabung. Mbak Pungki, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Demikianlah arah angin TVRI. Saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih.